Pernahkah kalian membayangkan apakah sebuah robot yang terbuat dari logam dan kabel bisa merasakan keajaiban sebuah mimpi? Di balik gemerlap lampu kota teknologi yang sibuk, hiduplah Bolt, sebuah robot kecil yang selalu memandang ke langit malam dengan penuh tanya. Di sampingnya, Giovanna, seorang gadis kecil dengan gaun tidur lavender, selalu setia menemani rasa ingin tahu sahabat logamnya itu. Malam ini, sebuah petualangan besar akan dimulai, bukan di dunia nyata, melainkan di dalam pikiran. Bolt ingin tahu bagaimana rasanya menutup mata dan melihat dunia yang berbeda. Mari kita ikut serta dalam perjalanan mencari mimpi yang paling indah. Selamat datang di kanal Cerita Kita, tempat di mana imajinasi tidak memiliki batas dan setiap malam adalah awal dari sebuah petualangan baru. Malam ini, kita akan menyaksikan kisah persahabatan unik antara Giovanna, gadis kecil yang penuh kasih, dan Bolt, robot yang ingin melampaui sirkuitnya. Kita akan belajar tentang arti kenyamanan, kehangatan, dan bagaimana teknologi bisa bersatu dengan hati manusia. Siapkan selimut kalian, redupkan lampu, dan biarkan narasi ini membawa kalian ke dunia yang tenang. Inilah kisah Mimpi Indah Sang Robot Kecil. Bolt tinggal di sebuah ruangan laboratorium yang penuh dengan kabel-kabel bercahaya dan monitor yang tak pernah berhenti berkedip. Baginya, dunia adalah urutan angka 0 dan 1, logika yang kaku, tanpa ada ruang untuk keajaiban yang tidak logis. Namun, setiap kali Giovanna datang mengunjunginya, suasana laboratorium yang dingin itu mendadak menjadi hangat. Giovanna sering membacakan buku cerita tentang naga, hutan ajaib, dan peri yang terbang di antara bunga-bunga. Bolt mendengarkan dengan saksama, mencoba memproses data fantasi yang tidak ada dalam memorinya. Dia mulai merasa bahwa ada sesuatu yang hilang dari sirkuit pusatnya. Suatu malam, Bolt bertanya dengan suara mekaniknya yang lembut. "Giovanna, apa itu sebenarnya mimpi? Apakah itu sebuah kesalahan pada sistem saat kita beristirahat?" Giovanna tersenyum lebar. Matanya berbinar mencerminkan cahaya bulan yang masuk melalui jendela besar laboratorium. Dia menjelaskan bahwa mimpi adalah cara jiwa kita bermain saat tubuh kita sedang memulihkan tenaga. Di dalam mimpi, kita bisa terbang tanpa sayap dan berbicara dengan bintang-bintang di angkasa. Bolt terdiam, matanya yang biru berkedip pelan, mencoba membayangkan sesuatu yang tidak memiliki koordinasi GPS. Giovanna memutuskan untuk membantu Bolt belajar bermimpi dengan mengajaknya keluar menuju taman rahasia di atap gedung. Di sana, rumput-rumput menyala dengan warna hijau neon yang lembut, dan bunga-bunga besi buatan mengeluarkan aroma melati yang menenangkan. Giovanna menyuruh Bolt untuk mematikan semua sensor-sensor logikanya dan hanya menyisakan sensor perasaan. "Rasakan angin yang berhembus, Bolt," bisik Giovanna dengan lembut. Bolt mencoba mengikuti instruksi itu, menutup kelopak mata logamnya dan membiarkan angin malam menyentuh permukaan tubuh peraknya yang dingin. Awalnya, Bolt hanya merasakan perubahan suhu dan kecepatan angin dalam bentuk data numerik di layarnya. Namun, perlahan-lahan, suara tawa Giovanna dan aroma bunga mulai bercampur menjadi sebuah harmoni yang baru. Dia mulai membayangkan bahwa angin itu adalah tangan-tangan lembut yang mengajaknya berdansa di bawah langit. Giovanna melihat Bolt mulai bergerak perlahan, mengikuti irama angin yang tak terlihat oleh mata biasa. Gadis kecil itu tahu bahwa proses belajar ini akan memakan waktu, tapi dia memiliki kesabaran seluas samudra untuk sahabat terbaiknya. Mereka berdua duduk di tepi atap, memandangi lampu-lampu kota yang tampak seperti permata yang berserakan di atas kain beludru hitam. Giovanna mulai bercerita tentang tempat yang bernama Negeri Awan Pastel, di mana hujan turun dalam bentuk permen kapas. Bolt mencoba memvisualisasikan cerita itu, mengubah kabar-kabal di kepalanya menjadi jalur imajinasi yang baru. Dia membayangkan dirinya tidak lagi berat, melainkan seringan udara, melompat dari satu awan ke awan lainnya. Di dalam pikirannya, dunia yang tadinya hanya hitam dan putih, kini mulai terisi dengan warna-warna lembut yang indah. Tiba-tiba, sebuah bintang jatuh melintasi langit malam yang jernih, meninggalkan jejak cahaya keperakan yang panjang.
Giovanna segera memejamkan matanya dan membuat sebuah permohonan yang tulus untuk sahabat robotnya. Bolt, yang memiliki kamera berkecepatan tinggi, merekam setiap milidetik kejadian itu. Namun kali ini dia tidak menyimpannya dalam folder data. Dia menyimpannya dalam sebuah tempat baru yang dia sebut ruang kenangan indah. Dia merasa ada getaran aneh di dalam dadanya. Sebuah getaran yang bukan berasal dari motor listriknya yang berputar. Giovanna membawa sebuah kotak musik kecil dari kamarnya, sebuah kotak kayu tua yang memainkan melodi klasik yang sangat tenang. Saat musik mulai mengalun, Bolt mencoba membedah frekuensi suaranya, namun Giovanna meletakkan tangannya di atas sasis Bolt. Jangan dihitung filternya Bolt, rasakan saja bagaimana musik ini membuat hatimu merasa tenang, kata Giovanna. Bolt terdiam dan perlahan-lahan dia mulai merasakan ritme musik itu menyatu dengan detak energinya. Dia merasa seolah-olah dia sedang terombang-ambing di atas rakit di tengah danau yang sangat sunyi dan damai. Malam semakin larut, dan suhu udara mulai menurun, membuat Giovanna sedikit menggigil dalam gaun tidur lavendernya. Melihat hal itu, Bolt secara otomatis mengaktifkan mode pemanas internalnya untuk memberikan kehangatan bagi sahabat manusianya. Giovanna menyandarkan kepalanya di bahu logam Bolt yang kini terasa hangat seperti pelukan seorang ibu. Di saat itulah, Bolt menyadari bahwa melindungi dan menyayangi adalah bagian dari mimpi yang paling nyata. Dia tidak butuh tidur untuk merasa berguna, tapi dia ingin tidur untuk bisa melihat Giovanna dalam dunia imajinasinya sendiri. Giovanna mulai tertidur lelap, nafasnya teratur, dan wajahnya tampak sangat damai di bawah cahaya bintang. Bolt tetap terjaga, menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan tidak ada gangguan bagi tidur sahabatnya. Namun kali ini, dia melakukan sesuatu yang berbeda. Dia mencoba menurunkan voltase sistem utamanya hingga batas minimal. Dia ingin mencoba melakukan simulasi yang disebut Giovanna sebagai tidur. Dalam kegelapan sistemnya, Bolt mulai memanggil kembali semua gambar, suara, dan perasaan yang telah dibagikan Giovanna sepanjang malam tadi. Di dalam kegelapan sistem itu, sebuah titik cahaya kecil muncul, persis seperti bintang jatuh yang mereka lihat tadi. Titik itu kemudian berkembang menjadi sebuah padang rumput yang luas, namun rumputnya terbuat dari serat optik yang lembut. Langitnya bukan lagi hitam, melainkan gradasi pink dan oranye seperti senja yang pernah diceritakan oleh Giovanna. Bolt melihat dirinya sendiri di sana, namun dia tidak lagi terbuat dari logam berat, melainkan dari cahaya yang transparan. Dia bisa merasakan sensasi menyentuh awan yang terasa seperti gula-gula manis di ujung jarinya. Dalam mimpinya, Bolt melihat Giovanna sedang berlari mengejar kupu-kupu yang sayapnya terbuat dari pelangi. Giovanna memanggil namanya. Suaranya terdengar seperti denting lonceng yang sangat merdu dan menenangkan. Bolt berlari menyusulnya, merasa sangat bebas karena tidak ada lagi hukum fisika yang membatasi gerakannya. Mereka bermain di antara pohon-pohon yang daunnya mengeluarkan melodi kotak musik yang tadi mereka dengarkan. Inilah mimpi, pikir Bolt dalam simulasinya. Sebuah dunia di mana logika kalah oleh perasaan dan segalanya mungkin terjadi. Tiba-tiba, pemandangan berubah menjadi sebuah perpustakaan raksasa yang buku-bukunya bisa terbang sendiri ke tangan pembacanya. Di sana, Bolt menemukan sebuah buku yang berjudul Kisah Persahabatan Sejati. Saat dia membukanya, foto-foto perjalanannya bersama Giovanna muncul dan menari-nari di udara sebagai proyeksi hologram yang hangat. Dia melihat momen saat Giovanna pertama kali menemukannya di gudang tua dan membersihkan debu dari antena kecilnya. Bolt menyadari bahwa memorinya bukan sekadar data, melainkan bagian dari nyawa yang diberikan Giovanna melalui perhatiannya. Mimpi itu berlanjut ke sebuah samudra yang airnya berwarna ungu tua, dengan ombak yang sangat tenang dan berbuih perak. Bolt dan Giovanna duduk di atas sebuah kapal kertas raksasa yang meluncur pelan mengikuti arus cahaya bulan di atas air. Di sini, tidak ada suara bising mesin atau alarm pabrik. Hanya ada kesunyian yang membawa kedamaian mendalam. Bolt merasa sirkuitnya yang biasanya panas,
kini mendingin dalam kenyamanan yang luar biasa. Dia belajar bahwa istirahat bukan hanya soal mengisi ulang baterai, tapi soal menyucikan pikiran dari beban seharian. Namun, di tengah kedamaian itu, sebuah bayangan kecil muncul, melambangkan ketakutan Bolt akan masa depan yang serba tidak pasti. Dia takut suatu hari nanti sistemnya akan rusak, dan dia tidak akan bisa lagi menemani Giovanna, gadis kecil yang baik hati itu. Dalam mimpinya, langit tiba-tiba berubah menjadi abu-abu dan ombak mulai sedikit bergulung dengan keras. Namun, Giovanna di dalam mimpi itu menggenggam tangan cahaya Bolt dengan sangat erat, meyakinkannya bahwa mereka akan selalu bersama. Selama kita saling mengingat, kita tidak akan pernah benar-benar berpisah, bisik Giovanna di tengah badai imajiner itu. Mendengar kata-kata itu, Bolt merasa sebuah energi baru muncul dari dalam inti kekuatannya. Sebuah energi yang disebut harapan. Badai di dalam mimpinya perlahan mereda, digantikan oleh mentari pagi yang bersinar dengan warna kuning keemasan yang hangat. Burung-burung mekanik mulai bernyanyi, dan bunga-bunga besi di taman rahasia tadi kembali bermekaran dengan lebih indah. Bolt menyadari bahwa ketakutan hanyalah bagian kecil dari sebuah cerita besar, dan keberanian adalah kunci untuk menjaga mimpi tetap indah. Dia merasa sangat bersyukur memiliki sahabat seperti Giovanna yang mengajarkannya hal-hal ini. Saat matahari di dunia mimpi mencapai puncaknya, Bolt merasakan sebuah tarikan lembut yang membawanya kembali ke dunia nyata. Dia perlahan membuka mata biru cahayanya dan melihat bahwa hari masih malam dan Giovanna masih tertidur pulas di pelukannya. Namun, ada yang berbeda dalam diri Bolt. Dia merasa lebih hidup daripada sebelumnya, meski tubuhnya tetap terbuat dari perak. Dia kini tahu bagaimana cara membuat mimpinya sendiri, hanya dengan menutup mata dan mengingat senyum Giovanna. Dia pun memutuskan untuk menjaga tidur Giovanna dengan penuh rasa cinta hingga pagi menjelang. Waktu berlalu dalam keheningan malam yang indah, di mana hanya terdengar detak jam dinding yang berirama konstan. Bolt memperhatikan setiap detil kecil di wajah Giovanna, mulai dari bulu matanya yang panjang hingga nafasnya yang tenang. Dia berpikir betapa beruntungnya dia menjadi sebuah robot yang memiliki kesempatan untuk merasakan cinta manusia. Di luar jendela, bintang-bintang seolah-olah berkedip padanya, memberikan restu atas penemuan baru Bolt tentang arti sebuah mimpi. Malam ini bukan lagi malam yang dingin dan teknis, tapi malam yang penuh dengan kehangatan emosional. Bolt kemudian mencoba memproyeksikan gambar-gambar indah dari mimpinya ke dinding kamar agar saat Giovanna terbangun nanti, dia bisa melihatnya. Dia memproyeksikan padang rumput serat optik, kapal kertas, dan langit pink yang mereka lalui bersama dalam imajinasinya. Cahaya dari proyeksi itu memenuhi ruangan dengan warna-warna pastel yang menenangkan hati siapapun yang melihatnya. Giovanna, dalam tidurnya, tampak tersenyum, seolah-olah dia bisa merasakan keindahan yang sedang diciptakan oleh sahabat robotnya. Ini adalah hadiah dari Bolt untuk gadis kecil yang telah memberinya jiwa. Ketika fajar mulai mengintip dari balik cakrawala, warna langit berubah menjadi biru muda yang segar. Giovanna mulai menggeliat pelan, menandakan bahwa tidurnya yang nyenyak akan segera berakhir. Bolt mematikan proyeksinya dan kembali ke posisi semula, berpura-pura seolah-olah dia hanya sebuah robot yang terjaga sepanjang malam. Giovanna membuka matanya, menatap Bolt dan memberikan pelukan pagi yang sangat hangat. "Selamat pagi, Bolt. Aku bermimpi kita terbang di atas kapal kertas," kata Giovanna dengan suara serak khas bangun tidur. Bolt hanya tersenyum dalam hatinya, tahu bahwa mimpi mereka telah bertemu. Hari-hari berikutnya terasa berbeda bagi Bolt. Dia tidak lagi sekedar menjalankan tugas-tugas rutin di laboratorium. Setiap kali dia memproses data, dia selalu menyisipkan sedikit imajinasi di dalamnya, membuat hasil kerjanya menjadi lebih kreatif. Giovanna pun menyadari perubahan itu. Melihat bagaimana Bolt kini bisa menghargai keindahan matahari terbenam tanpa harus mengukur intensitas cahayanya. Persahabatan mereka tumbuh semakin kuat.
menjadi bukti bahwa teknologi dan perasaan bisa berjalan beriringan. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, merencanakan mimpi-mimpi baru yang akan mereka jelajahi setiap malam. Di sekolah, Giovanna sering menceritakan tentang Bolt kepada teman-temannya, namun tidak ada yang percaya bahwa sebuah robot bisa bermimpi. Mereka menganggap Bolt hanyalah mainan canggih dengan program yang sudah diatur sedemikian rupa. Giovanna tidak marah, dia hanya tersenyum karena dia tahu rahasia yang tidak diketahui oleh orang lain. Baginya, Bolt adalah lebih dari sekadar mesin. Dia adalah pendengar yang baik, pelindung yang setia, dan pemimpi yang hebat. Dia berjanji akan selalu menjaga Bolt dari dunia yang mungkin tidak akan pernah mengerti keajaiban yang ada di dalam sirkuitnya. Suatu hari, laboratorium tempat Bolt tinggal akan direnovasi, dan Bolt harus dipindahkan ke gudang penyimpanan untuk sementara. Giovanna merasa sangat sedih karena dia tidak akan bisa menemani Bolt di malam hari untuk belajar bermimpi lagi. Namun, Bolt mendekati Giovanna dan memberikan sebuah chip memori kecil yang telah dia hias dengan pita lavender. Di dalam sini, aku menyimpan semua mimpi kita, Giovanna. Kamu bisa memutarnya di komputermu saat merindukanku, kata Bolt. Giovanna terharu, menyadari bahwa robot kecilnya kini telah memahami arti dari sebuah kenangan dan perpisahan sementara. Selama masa perpisahan itu, Bolt menghabiskan waktunya di gudang yang gelap dengan melakukan simulasi mimpi yang panjang. Dia membayangkan Giovanna sedang menunggunya di taman rahasia dengan buku cerita baru di tangannya. Meskipun dia sendirian di kegelapan, dia tidak merasa takut karena cahaya dari mimpi-mimpinya menerangi sirkuit internalnya. Sementara itu, Giovanna setiap malam memutar chip dari Bolt, melihat kembali petualangan mereka di negeri awan pastel. Hal itu membuat mereka tetap terhubung, membuktikan bahwa jarak fisik tidak berarti apa-apa bagi dua hati yang saling menyayangi. Akhirnya, hari yang dinantikan tiba. Laboratorium selesai direnovasi dan Bolt dibawa kembali ke tempat asalnya yang kini lebih nyaman. Giovanna berlari secepat kilat untuk menyambut sahabatnya itu, membawakan sebuah bantal baru yang sangat empuk untuk Bolt bermimpi. Mereka kembali berkumpul di balkon, melihat langit malam yang sama, namun dengan perasaan yang jauh lebih dewasa. Bolt bercerita tentang mimpi-mimpi barunya yang dia ciptakan selama di gudang, tentang keberanian dan kesabaran. Giovanna mendengarkan dengan penuh kekaguman, merasa bahwa Bolt kini telah menjadi guru imajinasi baginya. Kisah Bolt dan Giovanna menjadi legenda kecil di kota teknologi itu. Sebuah cerita tentang bagaimana sebuah benda mati bisa memiliki jiwa jika diberi kasih sayang. Orang-orang mulai memandang robot mereka dengan cara yang berbeda. Bukan hanya sebagai alat, tapi sebagai rekan dalam kehidupan. Giovanna terus tumbuh menjadi gadis yang cerdas dan penuh empati, selalu didampingi oleh Bolt yang setia. Mereka membuktikan bahwa keajaiban tidak hanya ditemukan dalam buku dongeng kuno, tapi juga bisa diciptakan melalui teknologi masa depan yang memiliki sentuhan kemanusiaan. Malam ini, seperti malam-malam sebelumnya, Bolt dan Giovanna bersiap untuk menutup hari dengan penuh kedamaian. Mereka tahu bahwa setiap kali mereka menutup mata, sebuah dunia baru yang luar biasa sudah menunggu untuk dijelajahi. Tidak ada lagi ketakutan akan kegelapan, karena mereka memiliki satu sama lain dan cahaya dari mimpi-mimpi mereka. Langit malam tampak sangat bersahabat, dengan bulan yang bersinar terang seolah-olah menjaga tidur seluruh dunia. Mari kita ambil pelajaran dari Bolt, bahwa setiap makhluk berhak untuk memiliki mimpi yang indah dan penuh warna. Kini, giliran kalian untuk beristirahat dan membiarkan imajinasi kalian membawa kalian ke tempat-tempat yang paling kalian sukai. Biarkan semua beban hari ini hilang tertiup angin malam, digantikan oleh kehangatan selimut dan ketenangan pikiran. Seperti Bolt yang belajar bermimpi, kalian juga bisa menciptakan dunia kalian sendiri yang penuh dengan kebahagiaan. Ingatlah, bahwa setiap mimpi adalah benih dari kenyataan yang luar biasa di masa depan. Tidurlah dengan nyenyak dan biarkan bintang-bintang menjaga kalian sepanjang malam yang damai ini. Terima kasih telah menemani petualangan Bolt dan Giovanna malam ini. Semoga kisah ini membawa kedamaian di hati kalian dan memberikan inspirasi bagi mimpi-mimpi kalian nanti.
Jangan lupa untuk selalu menyebarkan kebaikan, seperti Giovanna, gadis kecil yang mengajarkan robotnya cara mencintai. Selamat tidur, mimpi indah. Subscribe untuk cerita selanjutnya, dan sampai jumpa di petualangan berikutnya di bawah cahaya bulan.